Dan apa yang terjadi? Rupanya, nah ini kembali lagi ada anak papa, anak mama. Singkat cerita saya sampai kaget sekali tiba-tiba itu teman saya yang cewek ini dia telepon, "Sin, saya boleh nggak? Yuk kita ketemuan di mana, di mall, makan siang, makan sore ya setelah dia kerja. Saya mau ngobrol." Dan saya kaget sekali. Dia bilang, "Kak, baru sekitar sebulan setelah mama meninggal, yang terjadi adalah pokoknya dengan istrinya dan anaknya keluar dari rumah dan nomor adiknya diblok. Mereka cuma berdua, diblok sampai bilang, aduh saya sakit hati sekali. Waduh, ini yang karena nggak terlalu lama ya perbedaannya. Saya sampai bilang jangan sampai itu terjadi di keluarga saya. Ya karena kakak saya ada bertiga, saya anak perempuan satu-satunya. Dan saya sangat mengerti. Kakak saya, adik saya sama-sama cowok, tapi perlakuan mama saya ke kakak saya dan adik saya itu jelas-jelas beda. Kenapa dibedakan? Ya karena kelakuannya juga, betul ya? Tapi jangan sampai terlalu beda. Untuk bersyukur tidak sampai ada pertumpahan darah. Tapi bahayanya adalah sampai dia bilang, "Zin, lu lihat kan? Kalau si adik saya ya Herman kalau minta apa aja sama mami itu pasti dikasih dengan mudahnya. Padahal adik saya ini udah jelas-jelas karena dia narkoba dikasih barang, endingnya diapain? Iya betul. Endingnya udah jelas-jelas pasti dijual, mami cuma dibohongi. Sedangkan kakak saya itu kalau minta sesuatu, ya pasti awet. Ya sampai saya kalau mau ngasih amplop mereka ulang tahun, saya lebih rela ngasih ke kakak saya daripada adik saya. Karena kalau ngasih amplop, tahu larinya ke cuma sampai saya bilang sama kakak saya, "Yuk, lu gak sendirian, gue juga kok dibedakan gitu ya. Untung aja udah dalam Tuhan ya." Sampai kakak saya bilang, "Aduh, ini nih bahaya sekali si mami itu bisa." Untuk kita kan udah dewasa ya, jadi nggak terjadi. Sampai bilang ini jangan sampai ini orang tua ya kita antara kita nggak ada masalah, tapi gara-gara orang tua salah bertindak jadi berantem nggak? Sumbernya di mana? Nah hati-hati loh dengan ketidakadilan. Udah bisa ya. Nah, oke. Yang pertama bisa produksi. Loh, kenapa dia jalan sendiri? Ya. Cari aja satu-satu. Nggak bisa. Ada masalah. Supaya dia jalan sendiri. Harusnya enggak. Oke. Ya. Yang pertama adalah ketegangan sosial ya. Itu sebelumnya itu udah terakhir. Oke ya. Nah, gara-gara ketidakadilan Bapak Ibu itu bahayanya adalah ketegangan sosial. Bapak Ibu pernah nggak? Kalau di Jawa itu harga bensin, banyak orang kaya di Jawa ya. Harga bensin sekarang berapa ya? Bayar aja. 10.000 ya? 10.000. Nah, zaman dulu waktu saya ke Papua udah ke Kalimantan, itu udah bensinnya sedikit sampai orang-orang tuh antri yang panjang. Harganya berapa? Bisa 50.000. Kita 10.000, itu bisa 50.000. Bayangin nggak kemarahan dari orang-orang daerah? Anda hati-hati ya. Kalau tidak adil, ini bisa terjadi konflik, bisa terjadi yang sangat bahaya adalah bisa terjadi pertengkaran ya. Nah kemudian berikut
Bapak Ibu, kalau kaya karena kerja keras ya nggak apa-apa ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya. Yang masalahnya adalah ada orang pinter di kalangan bawah tapi nggak punya kesempatan. Lihat kesenjangan sosial karena ketidakadilan itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kira-kira jengkel nggak lihatnya? Kira-kira kesel nggak? Ya. Sampai kalau umpamanya saya ngomong sama Anda boleh kaya, boleh, apalagi karena itu hasil kerja keras. Silakan, tapi jangan show off. Nangkep maksud saya? Jangan show off. Contoh baru-baru ini DPR, beberapa orang yang sekarang tuh suka memamerkan kekayaannya, ngelihatnya gimana? Sebel nggak? Sebel. Kita nggak nyangka loh. Dan karena dia juga show off, akibatnya apa? Lihat, ya para artis para ini. Wow, Bapak Ibu, nah ini yang bikin bahayanya ya, orang jadi marah kalau nggak ada keadilan. Bapak Ibu juga alami, ya, kita secara manusia pasti alami ya. Kemudian akibat gara-gara ketidakadilan, yang bahayanya lagi adalah hilang kepercayaan. Yang berkuasa semakin berkuasa, yang itu ya kesenjangan sosial, dan karena kehilangan kepercayaan, malesnya. Ya, Bapak Ibu, saya kalau melihat anak Indonesia sama anak dari Australia atau dari Amerika, mereka bangga sekali. I'm American. Sempat dengar anak Indonesia yang saya tahu nih, waktu kerusuhan 98, terus bukan dari 98, waktu bom Bali, ya bom Bali kan yang banyaknya adalah orang-orang Australia di bom. Mereka lagi satu klub, dan beberapa teman-teman saya bilang yang sekolah di Australia, Kak, sampai saya nggak berani bilang bahwa saya orang Indonesia. Dia lebih suka bilang saya orang Malaysia atau saya Singaporean. Nggak kelihatan ya, apalagi kalau keturunan Tionghoa nggak terlalu kelihatan. Karena apa? Malu banget soal ketidakadilan. Oke, nggak usah ngomong banyak ya. Kita udah tahu di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan yang sila keberapa yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tapi kita ngerasa nggak bangun masjid begitu gampang, bangun gereja gampang nggak? Wah, ini ya. Saya hanya khawatir Bapak Ibu ya. Orang bisa nggak adil, tapi Tuhan adil. Oke, sudah ya. Tuhan sangat adil. Dan kemudian Bapak Ibu lihat untuk fasilitas-fasilitas orang pribumi urus apa-apa mudah nggak? Ke pemerintah ya, pemerintah mudah nggak? Orang yang keturun non pribumi gampang nggak ngurusnya? Biayanya sama nggak? Orang pribumi bayarnya ada standarnya. Begitu ada non pribumi dilebihin nggak? Itu rasanya gondok nggak? Tapi nggak ada pilihan ya, karena lahir dan besar di Indonesia. Bayangin Bapak Ibu, kalau orang lain nggak adil sama kita sakit hati. Hati-hati, keadilan dari Kristiani adalah jangan kita juga berbuat itu. Ini saya nggak tahu kenapa dia nggak mau. Perlu dibantu. Nah itu bisa dilihat ya. Nah jadi dikasih ditukar barter, kasih batu dikasih pisang, kasih batu ketimun, kasih batu dikasih yang ini ya. Ini tuh nih dia udah lihat nih, dia lihat yang dikasih ketimun. Jadi kan langsung itu ya. Lihat mulai dia mau ya tuh dia
sosial, dan kehilangan kepercayaan. Ini bahaya banget ya, kalau nggak adil, kacau ya. Nah, kemudian kita akan baca bersama-sama Yesaya 34 ayat 2 sampai silakan. Waktu saya diundang oleh Romo Madi dengan teman saya Wilko untuk Romo Madi yang memberi pembekalan untuk para romo seuskupan di Flores. Jadi romonya lumayan banyak dari pedalaman. Apa yang waktu itu saya diminta untuk memberi sharing, dan saya katakan kepada Romo di depan Romo, silakan Romo tutup mata dan kemudian bayangkan bahwa Romo lagi mimpin misa dan kemudian ada anak, biasa ya namanya anak kecil. Ya kemarin saya juga misa pagi ada anak kecil itu lari-lari. Kira-kira perasaan Romo bagaimana? Wah, satu Romo dia bilang, saya akan panggil anak itu dan saya akan marahin dia. Oke? Ini karena Romonya sudah agak umur ya. Terus ada satu Romo, reaksinya beda. Karena rupanya Romo ini suka anak-anak. Oh, saya akan peluk anak itu dan saya akan tenangkan dia. Terus kemudian yang saya lumayan kaget, dia bilang gini, itu tugasnya para guru-guru dia, bukan tugas Romo. Dan kemudian saya bilang, Romo, apakah Romo nggak takut kalau umpamanya gara-gara sikap seorang gembala seperti itu, akhirnya mereka pindah gereja? Bisa? Sangat sudah terjadi. Mereka akan pindah gereja. Tahu, mengagetkan jawaban dari Romo. Gak apa-apa. Mereka pindah, masih banyak yang lain. Oh my God. Saya asli kaget loh ya. Jadi seolah-olah kalau umpamanya dia pindah, itu mengurangi pekerjaan dia begitu. Aduh, sampai akhirnya Romo Madi bilang, Romo tidak bermaksud membela. Romo bisa ngomong ini karena Romo di Flores. Mayoritas apa? Katolik. Coba Romo di Pulau Jawa yang Katoliknya cuma sedikit, Kristennya begitu banyak dan mereka menang. Kira-kira kalau pindah gimana? Habis. Dan hati-hati, kalau yang pindah adalah orang-orang yang berpotensi, yang rugi siapa? Gereja, betul? Itu kejadian di awal karismatik. Waduh, Bapak Ibu, teman-teman saya yang waktu itu kami satu pelayanan yang keluar dari gereja Katolik, akhirnya bikin gereja-gereja, dan gerejanya sekarang bukan gereja ecek-ecek. Gereja yang sungguh besar, banyak umatnya, banyak jemaatnya. Yang rugi siapa? Gereja kita sendiri. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Jangan sampai kita hanya mau melayani orang-orang yang
perhatikan sama saya awal pelayanan saya di orang muda, dan saya akan sulit sekali kalau menolak yang namanya anak muda. Kalau yang orang tua masih gampang nolaknya karena pasti bisa dapat pewarta, betul? Tapi kalau anak muda, beberapa di pedi saya malah bilang gini, Kak, kita udah minta jauh-jauh hari, ya kesulitan, udah gitu di cancel, rasanya gimana? Sedih banget ya. Ngeri Bapak Ibu ya. Dan justru yang saya lihat di lapangan, anak-anak muda yang kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi begitu mereka mengalami Yesus, mereka akan jadi orang yang luar biasa. Bersikap adil. Orang yang ekonominya menengah ke bawah itu biasanya memang sulit cari pembicara karena banyak pembicara yang nolak. Bahkan beberapa saya dengar ada seorang hamba Tuhan udah ditulis di agendanya dia akan melayani di situ, gara-gara dia diundang ke luar negeri, dia bisa cancel. Kira-kira gampang cari pewarta? Kalau sekarang banyak ya, tapi dulu enggak ya. Dulu zamannya saya enggak. Dan saya bersyukur Tuhan ajaran saya bahwa saya belajar banyak ya, bahwa kalau kita udah terima, kecuali sakit mau nggak mau kita cancel. Udah terima, jangan cancel karena pasti yang namanya tim panitia mau persiapkan kan. Saya pernah 2 tahun yang lalu ada 3-4 pelayanan, bukan pelayanan yang menengah ke atas ya, pelayanan justru yang menengah ke bawah. Dan kemudian saya ditawari oleh seorang ibu, saya ada keperluan di Perth. Saya undang kamu di Perth. Dia bikinin visa dan sebagainya. Enak kan ya kalau pelayanan luar negeri. Dan kemudian, waduh Bu, maaf banget saya nggak bisa. Karena ini kalau saya terima, saya akan mengecewakan 3-4 PD. Ya, ingat ya. Nah terus kemudian ini naik pesawat pribadi, bisa bayangin ya, bukan dia punya, teman suaminya ya. Jadi kan udah kalau yang namanya pesawat pribadi, bagasi nggak ada batasannya ya. Enak, kelihatannya waduh itu tantangan juga ya. Ini ya. Terus saya bilang mohon maaf saya nggak bisa. Tahu apa yang terjadi? Saya benar-benar minta maaf. Bu, saya minta maaf karena saya nggak mungkin akan tolak yang menengah ke bawah karena akan sulit cari penggantinya, gitu ya. Singkat cerita itu harusnya di bulan Maret, April. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bilang, kamu belum pernah ke Lourdes kan? Udah pernah ke Eropa tapi nggak ke Lourdes karena saya diajak oleh satu teman yang sekeluarga yang ada yang Islamnya, jadi kita hanya jalan-jalan ya. Singkat cerita, kamu belum ya, saya mau memberkati kamu ke Lourdes. Bayangin, kalau ke Australia Perth sama Lourdes mana lebih mahal? Lourdes ya. Udah gitu, karena udah pengalaman, kapan kamu tanggalnya kosong? Saya hanya bilang saya cuma punya 10 hari. Dan you know what? Tuhan ini luar biasa ya. Kalau Anda punya integritas, wow, Tuhan akan kasih luar biasa. Dan itu turnya private, cuma 4 orang. Saya dengan satu teman, bahkan satu teman dibayarin juga. Kemudian dia dengan adiknya, private. Dan hotelnya bukan hotel bintang 3, hotel bintang 4, bintang 5. Anda mau diberkati Tuhan? Mau integritas? Tetap setia? Ya walaupun cuma sedikit. Loh, ini saya ngomong berdasarkan pengalaman ya. Pasti happy ending. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Yang lemah, kita kalau kita punya kasih Kristiani, justru yang lemah yang kita cari, yang kuat. Yang sakit kita obati dan yang luka kita balut, yang tersesat kita bawa pulang ya. Oke, nah berikutnya sekarang ngajak lagi mas.
Nah, oke, kita baca bersama-sama. Oke, next. Nah, realitas ini Bapak Ibu masih ingat nggak keadilan di tahun di APP tahun 2020 ya, awal dari COVID itu gereja luar biasa ya. Ini ada realitas kita rasa siapa yang biasanya memperlakukan ketidakadilan umumnya para penguasa dan para pengusaha. Bapak Ibu, sebelum saya ke Giri Songgala, akhir Agustus saya ke Surabaya. Saya menolong teman saya yang menemani lah ya, teman saya yang kena stroke usia 69, kena stroke, yang nggak bisa bicara. Saya bersyukur waktu saya datang ke sana dia udah jauh lebih tenang, bisa menerima keadaannya. Tapi apa yang terjadi? Cicitnya usia 74 itu dia kena saraf kejepit dan kemudian dioperasi dan ternyata operasinya gagal, dari bisa jalan jadi nggak bisa jalan. Dan tahu apa yang terjadi? Saya 10 hari di situ 2 kali ganti membantu. Wow. Terus saya tanya, ini kenapa gitu ya? Pembantu kita tahu lah bayarannya sekian, tapi gak ada pembantu yang tahan karena ini ya gajinya cukup, tapi kerjaannya gak merasa tidak diperlakukan tidak adil. Harusnya kerjaannya untuk 1 orang, kerjanya 2 orang. Anda kalau jadi kayak gitu, kira-kira tahan gak? Pasti nggak tahan. Terus kemudian dan kebanyakan akhirnya saya bilang, ini teman saya bukan orang yang miskin ya, dia punya duit, tapi nggak kaya sekali, hidup dari pensiun cukup. Sampai saya bilang, coba bayangin, umpamanya membantu 1 bulan 2,5 juta, jadi per hari berapa? Dibayar berapa? Atau itu nggak 3 juta, gampang hitungnya ya. Kalau 3 juta per hari, berarti sehari dia 100.000. Nah, kira-kira yang namanya manusia butuh istirahatnya. Anda cuma bayar mereka 100.000, udah gitu hampir 24 jam yang harusnya dia hanya lakukan ini dilakukan banyak, udah pasti nggak bakal 100.000. Sampai saya bilang, kalau kita gajinya hamba Tuhan ini ya, hamba Tuhan 1 jam aja dibayarnya lebih kan, itu cuma 1 jam tuh, rasanya bagaimana? Sekarang Anda lihat lagi, kadang-kadang sedih ya, petani di Indonesia sama petani di luar negeri, mana gajinya lebih besar? Luar negeri. Itu yang namanya pekerja kasar itu dibayar mahal, betul? Sangat dibayar mahal. Dan hitungannya per jam. Hitungannya per jam ya, 1 jam kayak $10, hitungnya per jam. Kalau dia kerjanya 24, itu kan kerjanya 20 jam, dia udah bisa dapat $200 per jam. Kalau kita hitungannya per jam atau per hari? Kira-kira nggak adil kan? Ini nunggu meledak aja ya. Gak heran pembantu kadang-kadang kalau Anda lihat karena diperlakukan tidak adil, bisa nggak dia nyerang uangnya? Kejadian ya, diserang. Nah, siapa korbannya? Itu biasanya yang melakukan adalah pengusaha upah. Yang korbannya adalah mereka yang miskin dan lemah. Ketika ada adilan, apa yang mereka alami, monopoli ekonomi politik dicurangi, tidak bisa melawan. Bapak Ibu masih ingat nggak yang oplosan Pertamax? Masih ingat ya? Pertamax.
ya, 20 tahun yang lalu, papanya teman saya, dia pensiunan Pertamina. Waktu saya tanya, oh, sebagai orang Pertamina, kalau Om ngisi bensinnya pakai bensin apa? Dia bilang pakai Shell. Kenapa Om? Itu 20 tahun loh, kejadian loh ya. Ya karena kualitasnya paling bagus. Dan coba Bapak Ibu lihat sekarang, itu kan gara-gara orang pakai Pertamax, dioplosin, larinya kemana? Shell. Sekarang coba cek ya, udah berapa bulan ini. Sekarang Shell ada nggak ininya bensinnya cukup apa? Kan ada solar, ada ini. Susah nggak cari? Gila ya. Karena monopoli ini, aduh, saya tuh sampai yang melihat tuh, aduh, Tuhan, saya nggak gitu ngerti bisnis, tapi jahat banget ya. Nggak senang orang maju punya usaha maju, padahal itu kalau bersaingnya karena kualitas. Dia matiin, dia nggak kasih dia izin untuk bisa masukin bensin. Jahat ya. Bapak Ibu doain untuk Indonesia ya, kita nggak tahu ke depannya ya. Terus bagaimana? Dan hati-hati Bapak Ibu di sini ya, bagaimana Tuhan akan bertindak. Ingat Bapak Ibu, hukum karma, hukum tabur dan apa yang Bapak Ibu lakukan one day, nggak sekarang, one day itu Anda akan alami. Jadi hati-hati. Anda kalau saat ini diberlakukan tidak adil, tenang aja. Tuhan balasnya lebih dahsyat. Dan saya sudah saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada satu teman, dia jelek-jelekin temennya, dan apa yang terjadi? Setelah sekian belas tahun, yang terjadi adalah kebalikan. Ada satu hamba Tuhan, dia satu hamba Tuhan, saya nggak akan sebut namanya ya. Satu hamba Tuhan, dia takut sekali terancam. Akibatnya apa? Karena di dalam satu timnya ada yang lebih menonjol, langsung waduh, difitnah dan macam-macam, akhirnya sampai hamba Tuhan itu keluar. Tahu apa yang terjadi? Sekarang dia lagi mengalami. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Tuhan Maha adil. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, adil dan keadilan. Adil adalah ketika semua, lihat sini ya, dapat bangku yang sama, betul? Adil enggak? Tapi sesuai enggak? Yang tinggi jadi tambah tinggi, yang pendek tetap nggak bisa melihat. Bapak Ibu, ini perlu disana. Keadilan yang benar adalah ketika bukan sama rata, tapi sama rasa. Yang tinggi, yang pendek mendapat lebih banyak supaya bisa apa? Bisa lihat, bisa itu sama kalian ke depan. Lihat pertandingan ya Bapak Ibu. Ingat, keadilan bukan berarti harus sama rata, tapi keadilan adalah ketika semua bisa sama-sama menikmati. Ya. Nah Bapak Ibu, saya sampai kadang-kadang bilang sama orang-orang, lu gak usah iri deh bahwa orang itu diberkati luar biasa, punya karisma luar biasa. Jangan salah, di balik karisma, di balik berkat yang luar biasa, masalahnya lebih banyak. Ya, Anda tahu sendiri. Saya pernah diundang keluarga konglomerat. Jadi mereka konglomerat. Pas lagi dolar lagi naik, itu asli waktu saya diundang ke sana, nggak ada bapak ibunya yang wajahnya senyum. Nah, gua yang nggak main dolar, tenang-tenang aja karena nggak punya hutang dolar. Nah, ya, makin Anda punya banyak karisma, banyak karunia, tanggung jawabnya makin berat. Tuhan paling tahu keterbatasan kita. Jadi jangan iri ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketidakadilan, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, itu seperti kita tutup mata, tutup telinga yang nggak apa dengan keadaan orang lain. Orang yang tidak adil itu selalu mikirnya
benar-benar selalu mengingatkan saya. Kalau nggak salah saya pernah ajarin main Bapak Ibu permainan refleksi, bikin seperti ini bisa? Jempol? Coba boleh lihat. Kalau kita bilang jempol ini artinya apa? Nggak usah takut salah ya, ini permainan refleksi. Dicoba aja. Kalau kita bilang sama teman kita, oh ini artinya apa? Hebat, oke, bagus banget. Ini positif ya. Ada positif yin and yang, positif negatif. Oke, coba. Yang satunya bukan di sini tapi plus minus. Oke, baik. Satu ya, hanya satu. Jangan dikeluarin dua, hanya satu aja. Nggak usah takut salah aja. It's just okay. 1, 2, 3, bukan. Oke, nggak apa-apa. It's just okay. 1, 2, 3, tekan. Konsentrasi. Bagus ibu. Bagus pak. Bagus itu dulu. Oke. 1, 2, 3, tekan. Good job. Good. 1, 2, 3, tekan. Konsentrasinya bagus tuh berarti. Ada yang apa-apa. Ya. Oke. 1, 2, 3, tekan. Ya. Good job. Pelan-pelan. 1, tekan. Tekan. Oke. Ya. Pesannya, ini pesannya. Ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita, ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita, ada saatnya kita berhasil, ada saatnya kita gagal. That's life. Ada saatnya kita di atas, ada waktunya kita di bawah. Itulah hidup. Ikhlas saja, ikhlas. Pesan kedua, jadi nggak selamanya kita di atas, nggak selamanya juga kita di bawah. Itu butuh kesadarannya, ikhlas. Yang kedua, jangan sombong. Kalau Anda lagi sehat, lagi berhasil, jangan sombong. Karena one day bisa di bawah. Jangan sombong ya. Pesannya jangan sombong. Kemudian yang ketiga, nah ini ayatnya. Ayatnya, kita yang kuat wajib menolong mereka yang, kita yang sehat wajib menolong mereka yang sakit. Kita yang diberkati, kita yang kelebihan wajib menolong mereka yang supaya apa? Bapak Ibu tadi sempat buka seperti ini kan? Supaya ada keseimbangan. Dan percaya saya, kalau ada balance, ada keseimbangan, nggak akan ada kerusuhan. Ada yang pernah pergi ke Singapura? Nggak kelihatan kan gimana yang pakai office? Itu Anda pulang jam 2 pagi sendirian, 3 pagi sendirian, aman nggak? Aman. Saya beberapa kali, bukan beberapa kali, saya pernah diundang di New Zealand. Dan seorang ibu dia bilang, Sinta, kamu gak akan pernah tahu siapa orang kaya di sini. Gak akan pernah tahu, karena hampir mirip. Jepang juga gitu ya, mirip. Hanya kamu bisa tahu dia orang kaya atau tidak kalau dia punya kapal. Karena itu daerah tahu. Dan kamu hanya bisa tahu kalau dia ada kartu namanya, ada gelarnya. Tapi secara kehidupan sehari-hari nggak kelihatan, betul? Ada temennya mami baru pulang dari Belanda, sampai dengan saya bingung loh sama orang Indonesia. Ya, wah, bukan berarti Anda punya duit, go get. Tapi hati-hati, punya bela rasa. Justru kita salsa. Saya pribadi. Saya pernah mengikuti kelompok bakti kasih kemanusiaan oleh Dr. Irin. Ya, itu kita masuk ke pedalaman, ke stasi-stasi, dan saya kagum sama sistemnya mereka. Mereka kalau ke pedalaman pakai baju seragam. Padahal ada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya perusahaan, yang orang-orang hebat. Begitu pakai seragam, sama nggak? Nggak kelihatan lagi bahwa ini orang kaya atau orang miskin, hebat. Ya, dan dokter Irin selalu bilang, ingat ya, kalau kita pergi ke pedalaman, kita hanya boleh bawa 7 kilogram yang gede. Mau Anda mau sekaya apapun, ya cuma itu bawahnya. Kayak gitu. Karena apa? Bagasi kita itu akan dikasih untuk obat-obatan. Karena kalau barang-barang kayak Alkitab, baju-baju yang atau sembako itu dikirim lewat lewat kapal, ya, lewat ekspedisi. Tapi untuk obat nggak bisa lewat ekspedisi, itu akan rusak. Dan bapak ibu, dan kalau udah di sana, udah di pedalaman,
Akibatnya apa? Orang jadi nggak takut dekat sama kita, betul? Ya. Nah, cuma Bapak Ibu, Anda diberi kekuatan, tujuannya adalah untuk menguatkan orang lain. Itu untuk supaya balance. Kemudian ini, tolong ya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan. Demi apa? Perhatikan kata-kata ini. Demi kebaikannya untuk apa? Ini saya mau kasih tahu, boleh baik, boleh punya jiwa sosial, tapi jangan norak. Karena apa? Kita nolong orang itu untuk apa? Bukan bikin dia malas, betul? Bukan bikin dia malas, bukan bikin dia tergantung, no. Dan ini yang terjadi, saya justru belajar dari Romo-Romo. Sinta, banyak orang mau bantu kami, tapi salah sasaran. Contoh, pedalaman, listrik belum masuk, pakai apa? Solar, ya pakai solar. Nah kalau pakai solar, saya tanya, tegangan listriknya naik turun nggak? Naik turun. Wah, orang mau bantu, kasih keyboard, kasih apa barang elektronik murah mahal? Mahal. Awet nggak kalau kayak gitu? Nggak awet. Kalau saya pinter, kasih aja gitar, ada listrik nggak ada listrik, bisa ini, bisa nyala. Kemudian ada juga orang begitu baik, dikasihlah kapal untuk Romo bisa ke stasi-stasi, dikasih barang. Baru setahun, baru 2 tahun, kami datang ke situ lagi, kapal yang 25 juta atau 30 juta, ya dari orang yang nyumbang untuk Romo, tahu udah rusak, cepat rusak. Ternyata apa? Bantuan yang bagus, tapi nggak disertai edukasi. Nangkep ya? Bisa punya barang, tapi nggak bisa memelihara, nggak bisa merawat, nggak bisa maintenance. Di sekolah penginjilan remaja, waktu saya jadi kepala sekolah, ada banyak orang, ibu-ibu yang dulu OKP, ya terus ada TOA. Itu saya bilang, ini uang umat loh, kita harus rawat, betul? Sehingga umurnya panjang, ya bagi Bapak Ibu. Nah kemudian, dan ingat, kita mau untuk membangun, bukan membuat dia tergantung. Terakhir, ayo kita main lawan kata ya. Oke, di mana ada kebencian aku bawa apa? Di mana ada kebencian aku bawa lawan katanya? Oke. Kalau hinaan? Kebencian. Ya, oke. Perselisihan? Kalau kecemasan? Ayo, pengharapan itu betul. Kesesatan? Nah, Bapak Ibu, cara melawan yang negatif, cara menghilangkan kegelapan dengan bawa apa? Ya, jadi kegelapan jangan dilawan sama kegelapan, nggak selesai, betul? Anda mau musik kegelapan, bawa terang. Anda mau musik kebencian, bawa damai. Ya, Bapak Ibu jadi lawan dengan positif. Kemudian, di mana ada kebingungan, aku bawa apa? Kepastian, betul ya. Di mana ada kesedihan, aku bawa apa? Iya, penghiburan lucu. Kalau orang buka aja, jangan diajak bercanda, gitu ya. Dihibur, dia betul hibur. Ya, kemudian di mana ada kegelapan? Tadi sudah. Di mana ada acuh tak acuh? Nah, ini ya, ini keadilan Kristiani. Orang bersikap negatif, mari kita balas dengan positif. Di mana ada kesombongan? Aku bawa apa? Udah ngalamin nggak? Kalau ketemu orang sombong, Anda ikut sombong, nggak selesai, betul? Tapi beberapa kali ketemu orang sombong, kita rendah hati, endingnya dia malu sendiri. Gitu. Sekarang saya pernah kejadian ini sharing terakhir. Ada satu teman saya, dia waktu itu kerja di Kuskupan dan dia bilang, oh saya kenal dengan banyak ibu
bapak pengusaha-pengusaha. Saya diam aja. Oh ya, bagus ikut senang. Tahu apa yang terjadi tiba-tiba di salah satu acara, saya udah kenal mereka gitu ya. Saya tahu, saya banyak tahu orang, bahkan pernah pelayanan bareng dengan mereka, tapi nggak seperti gitu banget gitu ya. Akhirnya begitu mereka saya ketemu di satu ini, langsung ibu-ibunya, hai Sinta, apa kabar? Langsung teman saya yang terjadi apa yang tadi dengan saya tiba-tiba dia minggir gitu ya, ngadepin orang sombong. Jangan dengan kesombongan, kita akan sakit hati. Oke, saya akan tutup dengan ini. Masih ingat lagunya? Kita akan Uskupan, Tunggal-Ika dan Murah Hati, amalkan Pancasila, kita adil, nah ini bangsa sejahtera. Oh, suaranya dari ini. Oke, masih ingat ya lagunya? Soalnya kalau udah dikendalikan dari situ akan langsung kayak ini ya. Konsep ini. Ini kita akan hadir dengan lagu. Kita adil bangsa sejahtera. Oke. Sehingga keadilan itu boleh terjadi di dalam bangsa kami. Tuhan, ajar kami untuk berbagi perhatian, berbagi cinta kasih, berbagi kepandaian, berbagi ilmu, sehingga kami boleh sama-sama maju, kami boleh setara di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, ya Bunda, doakanlah kami putra-putrimu agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan